Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kembali lagi kita ketemu pada acara bedah buku kita, yaitu bedah buku Ustadz Andis Mata tentang pesan Islam dalam menghadapi krisis, yang sekarang kita akan masuki sesi ketujuhnya. Alhamdulillah dengan tema yaitu musim perubahan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu yang pertama Bapak Kiai Haji Tubagus Masnun. Beliau ada di Jakarta dan dalam posisi sekarang ini sebagai mudir Majelis Idarah di Pondok Pesantren Tahfiz dan Sayyid Nur Ain di Jakarta. Dan juga bersama kita ada Dr. Mashkur Sejuk, yaitu beliau pada hari ini berada di Aceh, ya. Alhamdulillah kedua narasumber kita sudah hadir. Kita sapa lebih dahulu kepada Bapak Mashkur Sejuk. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan kepada Bapak Kiai Haji Tubagus Masnun. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan, pengayaan dari tema besar kita, yaitu tentang musim perubahan di dalam Al-Quran. Ustadz Andis Mata ya mengajak kita berpikir bahwa masih banyak peluang-peluang yang membuat kita untuk bisa tampil besar, ya, istilahnya bisa membawa Indonesia menuju 5 besar dunia. Dan saya yakin ada rumusan-rumusan yang bisa kita tangkap dari tema besar tentang musim perubahan ini. Mudah-mudahan dari sini membuat kita semakin yakin lagi untuk bisa mengimplementasikan isi Al-Quran dan membawa umat Islam, ya, dan bangsa negara Indonesia ini menuju kejayaannya. Baik sahabat Gelora yang saya muliakan, untuk itu mari kita bersama mendengarkan paparan yang pertamanya ini. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Mashkur Sejuk, langsung jauh-jauh dari Aceh ini. Silakan Dr. Mashkur. Terima kasih Ustaz Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada siang ini sehingga kita dapat melaksanakan, yaitu bedah buku Pak Andis dengan subjudulnya adalah musim perubahan dalam Al-Quran. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW yang telah banyak memberikan petuah ataupun nasihat kepada kita demi untuk keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati yaitu Ustaz Rehan, yang saya hormati Kiai Haji Tubagus sebagai narasumber pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembedahan buku dari Pak Andis yang judulnya adalah Pesan Islam Menghadapi Krisis, namun pada ini kita hanya meng-highlight yaitu musim perubahan di dalam Al-Quran. Baiklah, yang pertama sekali saya paparkan dulu bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti, universal dan dinamis, dan juga perubahan itu adalah sunatullah yang senantiasa terjadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Islam berbicara apa sih tentang perubahan?
apa pesan-pesan Islam yang disikapi sehingga bisa melakukan perubahan yang lebih terarah. Artinya, bagaimana mengarahkan, mengendalikan, mengelola, serta memimpin perubahan sehingga kita dapat mencapai tujuan dari perubahan itu. Karena dunia berkembang terus dengan segala isinya. Jadi seyogianya kita mempunyai panduan yang representatif untuk menjawab tantangan yang terus menuntut perubahan. Selama ini bukannya belum ada tuntutan ataupun aturan yang representatif, inilah kiranya ketika membaca buku Pak Anies ini memberikan solusi, memberikan inspirasi kepada kita bagaimana sih sebenarnya menghadapi perubahan itu. Buku Pak Anies secara jujur saya sangat suka dan sangat indah, bahasa yang digunakan juga sangat mudah dimengerti. Namun memerlukan kontemplatif yang tinggi ketika kita membaca buku Pak Anies ini. Dari satu paragraf ke paragraf lainnya kita tidak akan menghentikan bacaan sebelum kita membaca paragraf yang lainnya. Begitulah Pak Anies mengatur teks dalam tulisan ini sehingga kita mendapatkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Anies dalam bukunya. Tema siklus perubahan yang dikatakan Pak Anies di sini juga bukan hanya untuk membaca sejarah, melainkan sebagai alat perencanaan ke depan atau di forecasting ketika menghadapi krisis yang besar di dunia. Long cycle itu terjadi dalam siklus 100 tahun. Pak Anies memakai kata musim perubahan dalam Al-Quran. Saya sebenarnya lebih suka menggunakan dalam judul bab ini dinamika perubahan ataupun konsep perubahan karena musim adalah sesuatu yang sangat dekat kejadiannya, bulanan. Tapi kalau siklus dia lebih kepada ratusan tahun. Cuma kalau Arab Spring itu kan untuk menunjukkan karangan-karangan orientalis terhadap revolusi yang ada di negara-negara Arab. Jadi ketika Arab Spring muncul dari summer, setelah summer baru spring. Di situ adalah jiwa-jiwa untuk mengharapkan kedaulatan dari monarki menjadi demokrasi. Di sini Pak Anies lebih mengatakan di sini Arab Spring, tapi kalau boleh di sini bukan Arab Spring, bukan musim perubahan, tetapi lebih kepada konsep perubahan atau dinamika perubahan dalam Al-Quran. Pembahasan saya kali ini adalah musim perubahan dari halaman 157 sampai ke 159. Baiklah, kenapa di sini kita memerlukan perubahan? Karena Al-Quran sendiri dalam surat Al-Waktu ayat 11 mengatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu berubah diri mereka sendiri. Artinya apa? Kita harus belajar bagaimana merubah diri kita. Dan juga kita harus mempunyai konsep yang jelas untuk merubah menuju perubahan yang kita inginkan. Karena hukum kausalitas merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya bahwa setiap akibat peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Kausalitas adalah dalam ilmu pengetahuan digunakan untuk menjelaskan tata benda atau unsur dengan penjelasan sebab akibat satu sama lainnya. Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa adanya penyebabnya. Baiklah, di sini kita menuju kepada musim perubahan itu sendiri. Itu kaidah-kaidah dasar yang mempengaruhi perubahan yang dijelaskan oleh Pak Anies dalam bukunya, bahwa siklus perubahan adalah tema yang banyak berulang-ulang dalam Al-Quran. Dalam melakukan perubahan, apa yang harus dilakukan menghadapi perubahan. Jadi itu yang pertama sekali kita membutuhkan alat baca, menemukan di mana krisisnya, dan kemudian mencari dasar-dasar krisis yang memerlukan perubahan.
Selanjutnya, dalam perubahan harus menemukan tema sentral perubahan apa yang mau dirubah. Dalam dunia akademis misalnya, karena saya dari akademis, banyak kita melihat hanya hasil daripada sebuah perubahan ataupun kejadian, tapi kita tidak melihat unsur daripada kenapa sebuah perubahan itu terjadi. Baiklah, yang menarik di sini, apa kiat-kiat yang dikatakan oleh Pak Anies dalam bukunya yang membahas tentang musim perubahan dalam Al-Quran. Saya juga membaca buku Pak Anies yang itu tentang gelombang ketiga di Indonesia. Di sini ada juga tawaran-tawaran ataupun solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pak Anies, bahwa yang menjadi setiap perubahan itu menurut Pak Anies adalah adanya internal dan eksternal ataupun value. Di sini yang sebenarnya harus kita cari titik temu bagaimana sih mengidentifikasi sebuah perubahan dan apa yang harus kita lakukan dengan perubahan itu. Roadmap yang ditawarkan Pak Anies dalam buku ini sangat jelas sekali, yaitu Al-Quran pertama sekali mengangkat tentang siklus perubahan dalam satu momentum, yaitu Perang Uhud. Ayat-ayat Madaniyah turun setelah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam medan Uhud, yaitu perang kedua terbesar setelah Perang Badar yang terjadi pada abad ketiga Hijriah. Salah satu perang yang disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu ujian ketaatan kepada Rasulullah, yaitu terjadi pada tanggal 23 Maret 625 Masehi. Ya, pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun, lebih seminggu setelah pertempuran Badar, di mana tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam pada saat itu dipimpin oleh Rasulullah. Namun, walaupun dipimpin oleh Rasulullah, karena tidak mematuhi pesan Rasulullah, mengabaikan pesan Rasulullah, akhirnya Muslim mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Sebagian menyesal telah mengabaikan pesan Rasulullah sebelum perang di perang Uhud. Namun, inilah yang memberikan benturan psikologis, bukan karena kekalahannya, melainkan justru karena dipimpin langsung oleh Rasulullah. Persoalannya adalah di sini Pak Anies adalah persoalan luar. Nabi saja bisa kalah. Bagaimana penjelasannya? Padahal perang yang sebelumnya dalam perang Badar sedikit orangnya tapi menang. Namun di sini kekalahan yang didapatkan. Disinilah terjadinya benturan psikologis. Allah merespon semua keadaan kaum muslimin, artinya menang ada syaratnya dan kalah ada sebabnya. Jadi ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud ini, ada pelajaran keras bagi kaum muslimin pada tahap awal, yakni sebuah prasyarat sebelum mereka menjadi kekuatan yang dominan, global power, yaitu cara berpikir memadukan antara ajaran wahyu yang disampaikan Rasulullah kepada mereka dengan melakukan penalaran oleh mereka sendiri. Ibrah dalam perang ini adalah ketidakpatuhan, juga tidak amanah, juga karena materialisme tergoda oleh emas dan perak, sehingga karena tuntutan itu mereka mengabaikan pesan Rasulullah. Jadi kita membaca, mengobservasi dan menganalisis peperangan tersebut. Pak Anies memaparkan, artinya dalam surat Al-Hajj bahwa manusia mengalami siklus baik secara kelompok maupun individu. Ya, kita dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, pikun, dan akhirnya kita kembali kepada Allah, yaitu surat Al-Imran 139 dan 140. Allah memberikan afirmasi nasihat, jikalau kamu dalam perang Uhud mendapat kekalahan, maka dalam perang Badar pun kaum kafir mendapatkan kekalahan. Ini adalah sesuatu yang memberikan ketegasan. Artinya jangan kamu bersedih atas kegagalan ini. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 58 Allah menegaskan bahwa tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan dibinasakan sebelum hari kiamat atau disiksa penduduknya dengan siksa yang paling keras.
Dalam Al-Anbiya 11 Allah menjanjikan bahwa penduduk negeri yang zalim akan dibinasakan dan digantikan dengan kaum yang lainnya. Selanjutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 59, Allah menetapkan waktu kebinasaan bagi kaum yang zalim. Di sini dari ayat-ayat ini Allah menjanjikan dan juga menegaskan dan memberikan juga afirmasi kepada kita apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang ataupun mereka-mereka yang keluar dari jalur Islam. Jadi dalam surat Al-Muhammad selanjutnya Allah memberi peringatan jika kita berpaling, niscaya Allah akan menggantikan dengan kaum yang lain. Di sini perlu kita garis bawahi, artinya apa? Jika kita berpaling dari tuntutan Allah dan sunnah Rasulullah, maka kita akan digantikan oleh orang lain. Di sinilah yang sebenarnya Pak Anies menyarankan, memberikan solusi kepada kita bagaimana membina spiritual kita. Baiklah, sebagai Muslim, teori perubahan yang diajarkan dalam Al-Quran, teori ini sangat berlangsung sangat lama. Artinya apa? Yang dipaparkan dalam Al-Quran itu bahwa memakan waktu yang sangat lama sekali sehingga akan terulang lagi kejadian itu nantinya. Oleh karena itu dalam buku Pak Anies ini, Pak Anies mengambil pendapat-pendapat ilmu Khaldun untuk melakukan critical analysis pendekatan historis yang beliau lakukan, yang itu memang akurat sekali bahwa pendapat ilmu Khaldun yang dianalisis oleh Ben Malik Mikir Muslim Al-Jazair pada saat Kongres Asia Afrika tahun 1955 mengatakan bahwa drive ketika manusia naik, akal ketika datar, dan turun ketika didominasi oleh syahwatnya. Jadi paparan dalam buku Pak Anies yang merujuk kepada seorang reformis dari ulama besar ahli tafsir dari Al-Jazair, Abdul Hamid bin Badis, bahwa dalam ayat-ayat tentang tema siklus perubahan di atas, menghancurkan, menyiksa, disiksa adalah kekalahan. Hilang semua peranannya, hilang semua kewibawaannya di mata manusia dan di mata keseluruhan. Artinya di sini bukan siksaan yang mematikan, tetapi kekalahan, kehilangan wibawa kita di mata umat, kehilangan wibawa kita di mata bangsa yang lainnya. Inilah yang sebenarnya yang harus kita temukan di titik temu. What should we do? Apa ide-ide kreatif yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menjadi binasa. Didukung teori Barat, Pak Anies menggunakan juga teori-teori yang mendukung teori bagaimana musim perubahan di dalam Al-Quran, yaitu model studi, kontraktif, dan status quo yang mengatakan penetapan era modern itu dari baby boomers, generasi X dan generasi Y, kemudian menjadi milenial seterusnya, ya generasi durasinya sekitar 20 sampai 22 tahun. Kemudian ada beberapa teori juga mengatakan tentang perubahan siklus tentang sebuah peradaban. Baiklah, di sini transformasi perubahan yang membuka horizon. Di sini yang perlu kita highlight kembali, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 137 dan 138. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Setelah Allah menyebutkan satu hal dalam perincian peristiwa perang Uhud dalam surat Al-Imran, Allah kemudian berfirman, "Hadza yubayinu linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin." Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Karena sesungguhnya hidayah itu tidak akan disambut baik kecuali dengan hati seorang mukmin yang siap menerima hidayah, dan nasihat yang baik tidak akan berguna kecuali oleh hati yang bertakwa. Di sini
mindset kita harus kita rubah ketika kita ingin melakukan perubahan secara kolektif. Yang pertama sekali, Pak Anies memberikan inspirasi kepada kita ketika kita melakukan perubahan. Yang pertama sekali yang harus kita rubah itu adalah mindset kita untuk membentuk mindset secara konsensus ataupun secara kolektif. Di sini apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi perubahan? Kita merujuk kepada ayat ini. Setelah Allah meminta manusia tidak mengulangi dan larut dalam dosa, ayat ini meminta mereka memperhatikan keadaan umat terdahulu dan kesudahan mereka. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, yaitu hukum-hukum kemasyarakatan yang tidak mengalami perubahan, yaitu barang siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan merugi dan mereka tidak akan sukses. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bukti-bukti sejarah yang ada untuk dijadikan pelajaran bagaimana kesudahan dan akibat buruk yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan para rasul. Sebuah anjuran Allah untuk merespon peristiwa menang dan kalah secara emosional. Namun Allah menginginkan kita keluar dari lingkaran emosi menuju kepada lingkaran rasional, yaitu sikap emosional menuju kepada sikap rasional. Di sini dikatakan fasiru fil ardi. Yang pertama harus kita lakukan adalah bereksplorasi. Ini setelah dirangkum oleh Pak Anies dalam bukunya Musim Perubahan dalam Al-Quran, kiranya ini memberikan inspirasi kepada kita. Yang harus kita lakukan dalam melakukan perubahan ini adalah bereksplorasi, berjalan di muka bumi, eksplorasi geografi, sosiologi, sejarah, untuk mengenal tempat-tempat lain, umat-umat lain, membaca ru'yah, melihat masa lalu sebagai cerminan ataupun proyeksi untuk masa depan. Di sini kita dianjurkan untuk transformasi cara berpikir, keluar dari emosional menuju rasionalitas. Selanjutnya perintah disertai dengan fanzuru, observasi dan analisis. Fasiru, berjalanlah, disertai dengan kata fanzuru, observasi, menganalisis. Bukan karena peperangan dipimpin oleh Nabi akan menang. Ini berlaku bagi muslim semuanya, kaidah yang tegas, aturan hukum yang berlaku secara rigid. Tidak peduli apakah dipimpin oleh Nabi atau bukan, kalian tidak memiliki syaratnya, maka keberadaan sosok Nabi tidak membantu kalian. Ini adalah yang harus kita melakukan observasi dan analisis. Kemudian apa selanjutnya? Kita lakukan eksperimen, sebuah metodologi dalam ilmu alam, natural science, ilmu sosial bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebuah lompatan besar bagi kaum muslimin. Metode eksperimen ini berkembang pesat dalam sejarah umat Islam. Selanjutnya membentuk kekuatan geopolitik sejak awal sebagai new power atau kekuatan baru di kawasan, tanpa pernah merasa lemah, tanpa pernah merasa bersedih. Dan jika kita benar-benar beriman, kita akan diangkat derajat kita oleh Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 139 dan 130. Jadi siklus perubahan individu, kemudian kita tadi adalah siklus perubahan kelompok atau masyarakat. Sekarang kita menuju kepada siklus perubahan individu. Digambarkan dalam beberapa ayat yang menunjukkan tentang bermula kehidupan manusia itu dari nutfah, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan sebagai dan setelah itu menjadi pikun dan akhirnya mati. Hal ini digambarkan oleh Ibnu Khaldun bahwa setiap negara memiliki umur serupa perjalanan manusia sebagai individu. Ini adalah teori yang merupakan bukti nyata dalam Al-Quran sebagai sumber utama dalam kehidupan manusia. Penulis memaparkan, Pak Anies memaparkan dalam siklus perubahan individu ini bahwa ajal ada dua, maknanya itu habis secara fisik dan secara spiritual. Habis secara fisik misalnya seperti kaum Nabi Lut, Pompei, kaum Ad dan Madian
dan lain sebagainya diceritakan dalam Al-Quran. Secara maknawi adalah secara ruhiyah suatu umat yang dikatakan mati walaupun fisiknya masih ada. Itu yang dikatakan dia masih hidup, fisiknya masih ada, tapi secara rohani, secara rohani mati. Inilah yang sebenarnya Pak Anies menegaskan kepada pembaca bahwa rohani itulah yang dihidupkan. Lalu bagaimana menghidupkan? Dengan cara-cara bereksplorasi, observasi, dan kemudian eksperimen. Dan satu lagi, saya tambah dalam Fasilitatif Ardi ini, yaitu adalah menghadirkan hukum Allah dan Rasul dalam setiap diri kita masing-masing. Artinya, kalau itu sudah dilakukan, maka roadmap yang telah ditawarkan oleh Pak Anies kiranya menjadi inspirasi ataupun menjadi pattern bagi kita, aturan bagi kita bagaimana kita menghadapi perubahan. Itulah gambaran ataupun penjelasan saya mengenai tentang musim perubahan di dalam Al-Quran. Ya, kepada Ustadz Khairan saya kembalikan dan mohon maaf jika tidak berkenan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dr. Mashkur. Sahabat Gelora Cinta Rasul yang saya muliakan, saya terlupa tadi. Seharusnya membacakan sedikit tentang CV beliau, narasumber kita yang pertama. Tak apa, saya coba baca kembali. Yaitu beliau S1-nya di Aceh, di IAIN Araniri. S2-nya beliau di Leiden, di Belanda. Dan S3-nya di Jerman. Ya, ini jurusan S1-nya bahasa Inggris, kemudian S3-nya sosiologi. Beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Tarbiyah bidang bahasa Inggris di UIN Araniri. Kemudian beliau juga sebagai sekretaris di bidang di Pusat Bahasa Pengembangan di UIN Araniri dan juga ketua bidang asesor guru pendidikan agama Islam. Juga sebagai sekretaris Mahat Ali UIN Araniri dari 2012 sampai 2015. Yang kemudian menjadi kepala pusat penelitian penerbitan UIN Araniri, ya, dan sekarang sebagai sekretaris Yayasan Rekreasi Jiwa Banda Aceh, juga penasehat pada Lembaga Majelis Adat Melayu Aceh. Nah, ini luar biasa. Bapak Dr. Mashkur, kalau melihat dari pendidikannya ini, terlalu banyak musim perubahan pada diri beliau, ya, dari Aceh ke Belanda ke Jerman. Saya yakin musimnya banyak itu, dan bahkan ternyata beliau juga bisa bahasa ketika di mana beliau kuliah. Inggris bisa, Belanda bisa, Jerman bisa, dan bahkan bahasa Arab juga bisa. Jazakallah khairan Dr. Mashkur yang sudah menyampaikan paparan pertamanya pada bedah buku kita kali ini, ya. Dan berikutnya kita akan dengarkan sahabat Gelora Cinta Rasul yang saya muliakan, yaitu narasumber kita yang kedua. Nah, ini juga tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Kiai Haji Tubagus Masnun, ya. Beliau di Jakarta Selatan tinggalnya, dan beliau menyelesaikan S1-nya di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta, dan pekerjaannya sekarang sebagai sekretaris pribadi Profesor Kiai Haji Sukron Ma'mun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta Selatan sejak 2006. Nah, ini saya yakin banyak pengalaman musim perubahan selama mendampingi Kiai Sukron Ma'mun ini. Ya, beliau juga sebagai mudir di Pondok Pesantren Tahfiz dan Sains Nur Ain di Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Jakarta, ya.
dan Wakil Ketua Umum Forum Kemitraan Polisi Masyarakat FKMPM Dai Kamtibnas Nasional Indonesia, ya. Kemudian Sekretaris Jenderal Persaudaraan dan Kemitraan Pesantren Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal Forum Ulama Habaib FUHAB Jakarta, kemudian Sekretaris Ittihadul Mubalighin, juga masih sampai sekarang pembina Ittihad Mubalighin Mubalighot Muda Nusantara, dan juga sebagai Sekretaris Dewan Kerjasama Perdagangan Investasi Indonesia Maroko. Wah, saya yakin di sini banyak sekali musim perubahan juga yang dirasakan secara pribadi oleh Kiai Tubagus Masnun, ya. Dan juga dari pengalaman kerjanya ini, beliau pernah menjadi guru di pondok pesantren di Darul Rahman, kemudian di Brunei, dan kemudian menjadi guru Al-Quran juga di Singapura. Luar biasa, ya. Saya yakin tema tentang musim perubahan dalam Al-Quran ini ya sangat cocok disampaikan oleh kedua narasumber kita. Ya, insya Allah berikutnya kita akan dengarkan pengayaan lebih lanjut lagi oleh Pak Kiai Tubagus Masnun. Silakan Pak Kiai menyampaikan ya pengayaan dari pengalaman pribadi dengan luar biasa musim perubahannya ini, dan ide-ide dari Pak Andis Mata ini yang ingin membawa kita lebih besar lagi, membawa Indonesia ini kepada perubahan yang lebih besar lagi. Tafadhal Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati moderator pada hari ini, dan yang saya hormati pula narasumber Bapak Dr. Maskur dari Aceh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diajak bersilaturahim di acara yang tentunya luar biasa ini. Saya juga merasa tersanjung ini. Sebenarnya bukan kelas saya, ya, karena ini narasumbernya kaliber semua, tadi Pak Dokter dari Aceh, nah, sebelumnya juga para kaliber-kaliber semua. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan selamat kepada Bapak Andis Mata yang sudah menunjukkan buku ini. Sangat luar biasa. Salam kenal dengan beliau. Mungkin beliau belum kenal saya, tapi saya kenal beliau yang penting. Beliau adalah tokoh nasional, tokoh perubahan sesuai dengan diinginkan Al-Quran. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya tidak ingin banyak berbicara soal isi bukunya. Tadi sudah habis dikupas oleh Bapak Dokter tadi, jadi saya tinggal sisanya ini. Ya. Apalagi ini temanya luar biasa ya, buku Pak Andis ini, pesan Islam menghadapi krisis, ya. Segala krisis, krisis nasional atau juga krisis global yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini. Dan subtema pada hari ini adalah musim perubahan dalam Al-Quran. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Doktor, dikupas tuntas semua dalam bab ini. Ya, mudah-mudahan mungkin saya hanya ingin menambahkan saja. Ya, tadi CV saya terlalu berlebihan, mungkin ya mohon maaf. Saya saat ini memang fokus di pesantren Al-Quran dan Sain Nurani, membantu sahabat saya di situ. Ya, sahabat saya pun juga merupakan sahabatnya Pak Andis, pasti kenal, Dr. Ilyas Marwal, itu sama-sama dari mungkin Sulawesi, sama-sama sukunya. Bapak Dokter dan Bapak Moderator, kalau kita melihat sejarah, kenapa ajaran-ajaran Islam ini, ya, di samping Al-Quran yang kekal sudah hampir 1400 tahun lebih, ajaran-ajaran Islam masih kekal dan masih bisa kita
rasakan masih bisa kita berikan pelajaran kepada generasi-generasi muda kita, terutama generasi-generasi yang ada di kawasan saya, anak-anak santri di pondok pesantren, ya, masih dapat menerima pelajaran itu. Kenapa? Karena jasa-jasa para alim ulama, jasa-jasa para penulis-penulis kitab, penulis-penulis buku yang mumpuni, yang mereka semua para alim itu mempunyai ilmu yang tinggi, kemudian juga diabadikan dalam sebuah buku atau dalam sebuah kitab. Kalau kita bayangkan, seandainya para alim ulama, para tokoh kita yang terdahulu, sahabat-sahabat, tabiin, sampai ke ulama-ulama yang sekarang, kalau seandainya beliau-beliau itu tidak membuat suatu tulisan, tidak membuat satu karya, kita bayangkan apa yang akan kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita, apa yang kita berikan kepada anak-anak cucu kita. Tidak ada satupun kecuali Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah global, masih perlu penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang paham Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi yang sampai saat ini masih kita bisa mati. Itu karena cara alim ulama, para penulis. Hingga saya juga berpikiran ke depan, bukan hanya berpikiran masa ini, tapi beliau berpikiran ke depan. Ya, seandainya Bapak Anies hanya pandai saja berbicara, ilmunya tinggi, tapi tidak ada bekas, tidak ada karya. Pak Anies hanya sudah tiada, selesailah Pak Anies mata. Tapi dengan adanya karya-karya beliau yang sangat luar biasa ini, insya Allah ini akan menjadi bekal para generasi-generasi muda berikutnya setelah Pak Anies mata nanti ke depan. Ya, karena dalam buku ini saya sudah baca walaupun hanya baru sekilas, luar biasa semangatnya. Ya, perubahan tentunya dalam judul hari ini adalah musim perubahan dalam Al-Quran. Tadi sudah diceritakan. Ya. Berangkat, kalau saya lihat tadi, kalau saya sebutkan, berangkat dari terjadinya Perang Badar. Perang Badar, umat Islam mengalami kekalahan. Dan menjadi pertanyaan besar, kenapa umat Islam bisa dikalahkan? Ya, bahkan kenapa dikalahkan? Saat itu juga Rasulullah SAW memimpin perang itu. Tapi kenapa bisa dikalahkan? Tentunya dalam kitab ini, dalam buku ini sudah dikupas tuntas penyebab-penyebabnya dan pelajaran yang bisa diambil dari kejadian perang Uhud tadi. Sedangkan sebelumnya dalam perang Badar, kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi di perang Uhud, umat Islam mendapatkan kekalahan. Penyebabnya diantaranya adalah memang tidak taat kepada arahan atau tidak taat kepada komando yang dikomandoi oleh komando saat itu Rasulullah SAW. Karena terbuai dengan harta yang banyak saat itu. Itu semua sudah diabadikan dalam Al-Quran dan tercatat dalam buku Pak Anies Mata yang sedang kita bahas ini. Bapak moderator, Pak Dokter narasumber yang saya hormati, mungkin nanti setelah ini kita juga akan terus memberikan semangat kepada Bapak Anies karena di dalamnya dalam bacaan-bacaan terakhir itu saya tertarik dengan yang terakhir itu adalah bahwa umat Islam mengalami lonjakan setelah terjadinya perang Uhud itu ya, jadi lonjakan kaum muslim dalam perjuangannya dari pemahaman emosional kepada rasional. Jadi dalam perang Uhud itu kita jelas. Ya, awalnya mungkin enggak, karena ini Rasulullah SAW selalu mendapat perangannya akan yakin bahwa Allah pun akan membantu ketika dapat membantu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya ketika dipimpin oleh Rasulullah SAW pun umat Islam kekalahan. Ya, kenapa? Tadi sudah kita bicara ke zaman sekarang, ya mudah-mudahan buku ini bisa
buat penyemangat bagi generasi muda. Ada di sini banyak sekali pesan yang luar biasa dari Pak Anies Mata sebagai penulis ya untuk para Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. ya. Perlu agak mendekat sedikit, tampaknya sinyalnya agak kurang bagus, suaranya jadi agak terputus-putus Pak Kiai. Oh gitu. Mohon maaf, mungkin karena di sini mungkin agak kurang ini ya. Ini sudah dekat. Ya. Tapi yang tadi juga terdengar ya. Iya. Ya. Ya saya hanya mau garis bawah soal isi dari buku ini karena tadi pembahasan secara gamblang sudah dilakukan oleh Bapak dokter dari Aceh tadi. Saya hanya membawahi bahwa perlu ya generasi muda yang ada sekarang juga mencontoh Pak Anies. Jadi Pak Anies Mata ini untuk selalu apa yang ada di pikiran-pikirannya dibukukan dan akan menjadi amal jariah dan akan menjadi panduan kepada para generasi muda dalam menghadapi segala perubahan-perubahan atau cobaan-cobaan yang terjadi di secara global ataupun secara nasional. Terutama ini kan berangkat organisasi yang Pak Anies lahirkan ini berangkat dari dalam kondisi peperangan ya, dalam kondisi peperangan. Artinya dalam peperangan juga soal kalah menang itu adalah urusan Allah. Dan Pak Anies mungkin sekarang sudah siap untuk menuju pada peperangan yang lebih luas lagi dalam artian peperangan ideologi dan dalam politik mungkin saya hanya mendoakan semoga apa yang dicita-citakan oleh Pak Semata ini ya bisa terlaksana. Saya hanya mensupport doa semoga apa yang ada tujuan dalam buku ini bisa menjadi kenyataan, yaitu tujuan akhirnya adalah menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira mungkin saya tidak ingin berpanjang lebar karena mungkin sinyalnya juga kurang bagus ini. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan perbincangan berikutnya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada kedua narasumber kita. Alhamdulillah sudah ada paparan awal dari musim perubahan di dalam Al-Quran ini. Sahabat Gelora yang saya cintai, untuk itu kita akan masuk ke sesi yang kedua, namun kita saksikan pesan berikut ini dulu. Pada semesta kita bertumbuh. Pada semesta kita menggantungkan harapan. Semesta memberi kita banyak hal daripada yang ia dapatkan. Sementara kita sibuk mencari jutaan alasan untuk memberi pada semesta. Kami menjaga kehidupan semesta dengan menanam, memastikan mata rantai kehidupan tetap selaras pada alurnya. Tak banyak, namun perubahan kecil ini adalah wujud cinta kami padamu, pada negeri ini, pada semesta yang padanya kita akan kembali. Mari selamatkan bumi. Gelorakan tanam 10 juta pohon. Ayo tanam pohon. Gelora tanam 10 juta pohon. Pohon kita, oksigen kita. Pohon kita, hidup kita. Alhamdulillah kita jumpa kembali para sahabat Gelora Cinta Rasul, yaitu sesi kedua dalam bedah buku Pesan Islam Menghadapi Krisis karya Ustadz Anies Mata. Bersama kita dua narasumber, Dr. Maskur Sejuk dan Bapak Kiai Haji Tubagus Masnun. Alhamdulillah keduanya masih membersamai kita, dan pada sesi yang kedua ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa direspon oleh kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada pertanyaan tentang kalau melihat dari apa paparan tadi bahwa musim perubahan itu ada kaedah-kaedahnya, ada siklusnya yang mudah dibaca. Namun kenapa kita selalu tidak siap, atau mungkin bahasanya kenapa kita tidak siap dalam menghadapi perubahan yang ada di sekitar kita? Ya, misalnya beliau mengangkat di sini, ya sekarang kita lihat masalah
krisis kayak kemarin ada COVID, sekarang sudah krisis energi ya. Kenapa kesannya kita tidak siap? Ya. Dan yang kedua, ini ada juga pertanyaan tentang dengan segala dinamika Indonesia saat ini, ya, apakah kita mampu menghadapi perubahan yang lebih baik? Ya, dalam kondisi Indonesia saat ini, kalau mungkin kemarin ada Arab Spring, kira-kira di Indonesia ini ada Indonesia Spring, ya, atau mungkin jalan menuju Indonesia lebih baik lagi ke depan. Silakan, saya beri kesempatan kepada Pak Kiai dulu tampaknya nih. Ya, silakan Pak Kiai. Kenapa kita ini kok kurang siap menghadapi perubahan ini? Padahal rumusannya udah ada, udah jelas. Sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam, tentunya kita sudah punya panduan ya yang luar biasa, Al-Quran dan hadis. Selalu kejadian-kejadian yang terjadi sekarang itu terkadang sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian pandemi sekarang juga kan dulu sudah pernah terjadi kan kejadian itu. Bahkan ketika secara detail ketika kejadian itu terjadi, yang ada di daerah itu tidak boleh keluar dan yang ada di luar tidak boleh masuk. Itu kan sudah merupakan solusi dalam hal COVID ya, dalam hal COVID. Artinya, kalau kita umat Islam berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW dan Al-Quran, kita tentunya bisa menyelesaikan dari mulai yang kecil sampai yang besar. Nah, kita sekarang di Indonesia, apakah kita bisa menghadapinya? Tentunya bisa. Ya. Kita dalam sejarah dijajah oleh penjajah 350 tahun oleh Belanda, ya, oleh Jepang dan sebagainya. Kita bisa lepas. Nah, di situ akan ada rahasia. Apa yang mengakibatkan kita bisa lepas dari cobaan itu, dari perubahan ya, dari dijajah sampai merdeka. Itu ada hal-hal yang kita harus lihat bahwa persatuan, kesatuan, ya, taat kepada atasan, pimpinan, itu ada imamnya. Itu adalah merupakan salah satu kunci untuk kita berhasil keluar daripada kesulitan. Ya, kita melihat yang sekarang, kenapa kita agak lambat? Karena apa yang terjadi di negara kita khususnya sekarang sangat terjadi krisis juga kepercayaan dan sebagainya, ya kan? Ketika itu krisis kita tidak percaya kepada atasan kita, kepada pimpinan kita, itulah yang mengakibatkan ketimpangan, akhirnya tidak ada kekompakan. Karena kenapa tidak percaya juga mungkin disebabkan oleh ya pimpinan-pimpinan kitanya yang kurang amanah. Kalau pimpinan semua di atas kita menjalankan amanah dari Allah SWT, insya Allah negara ini bisa tercapai cita-citanya. Mudah-mudahan nih dengan adanya generasi muda seperti Pak Anies Mata ini, bangsa kita bisa lebih maju lagi. Ada 100 saja mungkin atau 10 saja orang-orang seperti beliau ini bisa digemparkan negara ini. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, Pak Kiai boleh nanya sedikit. Menurut Pak Kiai kira-kira perubahan itu by design atau memang Allah sudah berikan begitu saja? Atau memang ada desain dari orang-orang di luar? Kalau kita melihat kepada Al-Quran, tentunya Allah Maha Kuasa, ya kan? Hidup kita dari mulai lahir, dari sebelum lahir kita sudah ditentukan, kan? Perubahan-perubahan itu kan dalam ayat di dalam itu yang perubahan dari mulai janin sampai sampai lahir itu kan perubahan Allah yang atur. Tapi juga ada memang mungkin ya ada perubahan yang by design ya, yang mungkin kita terlihatlah. Tapi insya Allah kalau perubahan by design yang negatif ya, saya kira insya Allah suatu saat akan terbongkar. Tapi kalau perubahan by design untuk kebaikan, itulah yang mungkin yang kita harapkan untuk negara ini supaya menjadi negara yang benar. Karena memang perubahan itu suatu keharusan. Kan dalam pepatah, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu sudah merugi. Ya, barang siapa yang harusnya kita lebih baik dari hari sekarang. Hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin. Apalagi kalau sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah celaka, kan? Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarinnya. Saya kira begitu. Artinya by design atau tidak itu bisa kita nilai dua. Kalau memang dalam Al-Quran memang Allah memang sudah mendesain kehidupan itu, cuman manusianya yang tidak mau mengikuti. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, konflik-konflik yang kadang-kadang kita terlihat ada by design juga memang ada, saya kira begitu. Cuman kita tidak susah untuk membuktikannya. Terima kasih.
Ya, memang menjadi diskusi kita berikutnya, kenapa kaum muslimin tidak membuat desain untuk kemajuannya? Ya, mungkin ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Ya, kalau memang ada orang lain yang mendesain kita, ya kenapa kita tidak mendesain mereka gitu. Makanya semoga Pak Anies ini bisa mendesain rencana ke depan lebih baik. Memang cobaan itu akan berat ya. Namanya kebaikan itu ya pasti ada cobaannya, ada tantangannya. Bagi orang-orang yang mungkin akan terganggu dengan kebaikan yang kita desain, pasti akan mengganggu. Tapi tetap kita yakin bahwa al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil bi nidhamin. Gitu. Ada pepatah seperti itu. Kebaikan yang tanpa tidak terorganisir ya, tidak desain, akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu saja. Itu sudah diingat ratusan tahun yang lalu. Ribuan malah. Ya. Memang ada harapan dari Pak Kiai kepada Ustadz Anies Mata ini untuk mendesain Indonesia lebih baik lagi. Tapi saya lihat dalam buku ini sudah mulai, Pak Anies sudah mulai ada mendesain supaya bangsa ini lahir kembali, berubah dari yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Saya lihat seperti itu dalam ini. Saya kira ini bab yang paling, kalau saya lihat bab yang paling terpenting di bab-bab yang lainnya. Karena di sini saya lihat di bab ini terlihat tujuan akhir Pak Anies. Apa itu Pak yang Bapak lihat? Ya tadi itu perubahan secara signifikan bisa merubah negara ini menjadi negara yang lebih baik daripada yang sekarang. Insya Allah. Oke Pak Kiai, jazakallah khairan ya. Ini sebuah pencerahan yang luar biasa. Berikutnya Dr. Maskur mungkin bisa menambahkan pengayaan dari pertanyaan, kenapa kita nggak siap ini menghadapi perubahan? Ya. Dr. Maskur, oke. Silakan dokter. Suaranya belum keluar Pak Dr. Maskur. Oke. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi, ada beberapa hal yang saya inginkan. Saya sudah mencatatnya di sini, ada salah tulis ya. Ini typo pada halaman maaf, karena nanti saya lupa atau nanti saja ya, ada beberapa salah tulis dalam buku ejaannya. Oke, baiklah. Ya, kenapa kita memerlukan perubahan? Memang sebenarnya kalau Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya mungkin maaf Pak Dokter, agak maju karena jaringannya agak kurang bagus. Suaranya kalau agak jauh kurang begitu jelas. Ya. Ini sudah terdengar Ustaz? Udah. Oke. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya lebih percaya jika engkau mengatakan bahwa gunung itu berpindah tempat daripada engkau mengatakan bahwa engkau telah berubah. Kan begitu. Jadi sebenarnya sulit untuk merubah diri dan sulit untuk melakukan perubahan. Di sini kenapa adanya kaidah-kaidah yang dilakukan dalam perubahan itu? Karena memang kita sendiri tidak pernah melakukan bagaimana sih cara melakukan perubahan itu sendiri. Kita tidak mengenal apa yang harus dirubah, dan kemudian kita tidak mengenal apa yang kita inginkan dari perubahan itu. Di sini yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita melakukan analisis critical thinking apa yang harus dirubah, dan kemudian bagaimana sih yang mau kita lakukan perubahan itu. Karena sekarang mindset kita tidak mau berubah karena kita sudah merasa nyaman masuk dalam zona aman ataupun
zona nikmat, sehingga kita tidak mau keluar. Ketika kita tidak mau keluar dari situ, kita tidak mau berubah. Nah, jadi mindset yang sebenarnya yang harus kita ubah, bahwa kita harus berubah untuk menuju kepada kebaikan. Dan dalam buku ini kan sudah dijelaskan, Pak Anies sudah memaparkan dalam beberapa bab, dan kemudian khususnya dalam bab musim perubahan dalam Al-Quran ini sudah menawarkan beberapa solusi kepada kita. Ketika kita ingin melakukan perubahan, maka kita harus ada perasaan ingin berubah. Yang pertama, mindset harus kita ubah bahwa saya ingin berubah. Kemudian kita melakukan afirmasi kepada diri kita, karena untuk menuju kepada perubahan kebaikan itu harus ada tekad dari dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita tidak mengenal bagaimana apa yang harus dirubah, maka itu kita akan mendapatkan kesusahan untuk merubahnya. Jadi untuk mengobservasinya, baru kita mengadakan critical thinking terhadap apa yang kita maukan. Biasanya sekarang sistem ini kan karena sudah merasa aman dengan sistem yang sudah dibangun, jadi seseorang itu dia tidak mau keluar lagi, sehingga dia tidak mau berubah. Jadi kalau ada mau perubahan, kiranya ada satu orang yang ingin untuk perubahan itu, dan untuk memberikan bagaimana cara atau step perubahan kepada individu. Ketika individu sudah berubah, maka itu kita akan mencapai perubahannya. Dan saya yakin di sini Pak Anies akan melakukan perubahan itu, karena perubahan yang telah diberikan kepada pesan-pesan ataupun advice yang sudah diberikan kepada individu itu kiranya bisa menjadi kekuatan kolektif, sehingga kita dapat mencapai perubahan di masa depan. Itu Ustaz. Iya, jazakallah khairan. Dr. Maskur nampaknya sinyalnya agak kurang baik, ya. Apakah masih bersama dengan kami, Dr. Maskur? Masih. Alhamdulillah. Jadi memang tadi poinnya perlunya perubahan mindset, ya. Apalagi membawa sebuah perubahan keluar dari zona nyaman, membangun critical thinking, ya. Dan tampaknya ini menjadi tantangan kita bersama, ya. Ya, yang terjadi banyak kritik-kritik sekarang ini, ya. Namun yang terjadi perubahannya mungkin jalan di tempat, ya, bisa jadi, ya, bukan perubahan yang diinginkan menjadi lebih baik. Kira-kira faktornya apa nih? Banyak semangat mengkritik, semangat memberikan masukan-masukan, tapi tidak terjadi perubahan yang signifikan. Kira-kira faktornya gimana, dokter? Faktornya ini kan sebenarnya mental block-nya belum dihancurkan. Artinya apa? Mental block yang ada pada dalam diri seseorang itu belum dihancurkan, karena dia masih terobsesi dengan bertahan di zona aman, di safety zone. Yang faktor itu karena keresahan yang seperti kalau Pak Anies menyarankan di situ yang perlu maksudnya pengetahuan dan keimanan. Dan kemudian ada semangat untuk melakukan perubahan. Jika itu tidak ada semangat untuk melakukan perubahan, faktor boleh saja itu faktor lingkungan atau faktor yang lainnya. Ketika kita berkumpul dalam suatu komunitas yang mempunyai mindset yang sama, maka kita tidak akan sulit keluar dari zona itu. Jadi faktornya apa? Tidak ada yang mengarahkan kita untuk bagaimana sih pattern ataupun patron daripada perubahan mindset itu sendiri. Kalau seandainya sudah dikenalkan, sudah ada panduan bagaimana merubah, sebenarnya itu kita akan melakukan perubahan. Ini Ustaz. Ada fenomena yang menarik di buku Ustadz Anies ketika Allah ingatkan dalam perang Uhud di situ, ya, ternyata yang diajak di ayat tersebut, ya, kata Ustadz Anies itu diajak keluar masuk kepada horizon yang baru dari sebuah lingkar emosi masuk ke lingkar rasional. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita ini di Indonesia dari sekian banyak perubahan-perubahan yang ada, ya, baik krisis sosial, mungkin teguran-teguran tadi terjadi, penurunan trust kepada pemerintah, ini lingkar kita masih terus dalam lingkar emosi, ya.
Ini tampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk membawa bagaimana memindahkan dari lingkar emosi menjadi lingkar rasional. Kenapa Rasulullah begitu mudah ketika ayat itu diberikan para sahabat? Kenapa kita yang mayoritas kaum muslimin ini kok kayak jalan di tempat keluar dari emosi itu nggak keluar-keluar emosi aja terus dan saling menyalahkan. Bahkan sampai sekarang tuh kayaknya belum hilang itu embel-embel tentang ya cebong, kampret, kadrun gitu. Kira-kira gimana Pak Dr. Maskur ini melihat? Halo, Ya, bisa ya, dengar? ya, ya. Ya. Ya, sebenarnya itu kan seperti yang kita bilang tadi, ketika merubah manusia itu sangat susah sekali. Namun ketika dia tidak ada tekad merubah, kenapa masih ada apa namanya berpikiran negatif kepada orang lain? Dia masih ada orang yang dengki kepada orang lain. Akar permasalahannya sebenarnya di sini kan bukan kepada mereka yang berpikir itu negatif kepada orang lain, itu kan hanya masalah pribadi, personal, bagaimana dia melatih dirinya untuk tidak berpikir negatif. Di sini kan hanya masalah kenapa dia berpikiran negatif seperti itu. Jadi kedua belah pihak orang yang dinegatifkan atau kita yang berbicara negatif kepada orang lain, dua-duanya harus mengadakan introspeksi diri. Di sini seakan-akan kita menyalahkan orang yang yang tidak mendukung pemerintah ataupun orang yang melakukan kritikan terhadap pemerintah, kritikan terhadap agamawan, kritikan terhadap dosen, kritikan terhadap guru. Seakan-akan yang ada salah hanya mereka yang mengkritik. Tapi pernahkah orang yang dikritik itu mengintrospeksi diri, kenapa orang bisa melakukan kritikan seperti itu? Itu mereka tidak mau keluar dari zona amannya karena mereka telah memiliki harta, memiliki ilmu yang tinggi, jadi mereka itu resisten terhadap apapun yang masuk pada mereka. Jadi kalau saya lebih kepada bukan bagaimana munculnya bukan mereka yang berpikiran negatif, salah, tetapi juga kenapa mereka melakukan pikiran negatif. Rasulullah memang langsung ketika dia melakukan perintah kepada yang lainnya, dia dengan ikhlas dan kemudian betul-betul itu adalah anjuran agama. Dia berkata atas nama pribadinya, tetapi berkata atas nama Allah. Nah, jadi kalau kita pemimpin juga seperti itu, mungkin tidak perlu diraih dengan segala macam kenikmatan dan kemewahan, otomatis orang pasti melakukannya. Karena di sini kan trust itu yang tidak ada sekarang ini. Jadi kalau memunculkan trust itu bukan hanya pada masyarakat, tetapi pimpinan juga harus merubah mindsetnya dan juga kepemimpinannya. Oke, jazakumullah khairan. Tampaknya memang kita dari dua narasumber kita ini ada trouble di sinyal, ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin minta closing statement dari Pak Kiai Tubagus Masnun. Ya, Pak Kiai, mungkin ada closing statement. Kayaknya pembicaraan kita terlalu banyak kurang baik sinyalnya ini. Ya, silakan Pak Kiai, closing statement dulu. Ya, yang jelas saya sangat mengharapkan, ya, berikan harapan besar kepada Pak Anies ini untuk membuat suatu perubahan yang baik tentunya. Perubahan yang baik tentunya yang membawa bangsa ini kepada bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, ya, lebih damai, aman. Itu saja yang mungkin saya ingin sampaikan, ya. Dan mungkin Pak Anies juga sudah tahulah apa yang harus dilakukan oleh generasi-generasi muda sekarang untuk membangun bangsanya supaya menjadi bangsa yang sejahtera, yang penuh gelora, semangat, ya, untuk
memajukan negaranya yang sangat kita cintai. Saya kira mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Kiai. Kemudian Pak Dr. Maskur, ada closing statement sebelum kita akhiri? Pak Dr. Maskur masih bersama kita? Ya, tampaknya cukup berat ya sinyal di beliau. Terima kasih sahabat sekalian, kita bisa akhiri pada pertemuan seri ke-7 dari Pesan Islam Menghadapi Krisis, yaitu dengan tema musim perubahan dalam Al-Quran. Sahabat Gelora yang saya muliakan, terima kasih atas kesertaan menyaksikan acara kami. Dan juga kami haturkan jazakumullah khairan kepada kedua narasumber kita atas perhatiannya dan ilmu-ilmu yang telah diberikan pada kesempatan hari ini. Ya, selanjutnya kita akan berupaya bagaimana bersama untuk lebih siap lagi menghadapi sebuah musim perubahan di Indonesia ini. Dan tentunya bersama Gelora bisa membawa Indonesia insya Allah menuju kekuatan 5 besar dunia. Akhirnya kita padai pertemuan hari ini dan bersama kita menyampaikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi أجمعين صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين. Baik, terima kasih buat semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.